زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian Tazkiyatun Nufus bulan lalu, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita sudah selesai menelaah bab sumumul qalbi al-arba'ah, 4 macam racun hati. Fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam bicara, terutama bicara yang batil. Itu adalah salah satu racun dari 4 racun hati. Yang kedua, fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam memandang, terutama memandang yang tidak diridhai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam makan, apalagi makan makanan yang haram. Fudulul mukhalatah, berlebih-lebihan dalam berinteraksi atau bergaul. Hah? Enggak, yang 4 mukhalatah, bergaul ya. Iya. Baik. Bab pembahasan berikutnya ya, setelah diketengahkan racun-racun hati atau 4 macam racun hati, berikutnya adalah hal-hal yang bermanfaat untuk hati, yang bisa menghidupkannya. Baik, beginilah agama kita itu kalau kita pelajari ya, penjelasannya komplit, sempurna. Kalau seandainya misalnya racun hati disebutkan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyehatkan hati, apa saja yang bisa menyehatkan, menyebabkan hati hidup, hati sehat ya. Alhamdulillah, di sini lengkap pembahasannya. Baik. Asbabu hayatil qalbi wa ughdiyatuhu an-nafi'ah. Sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan hati menjadi hidup dan makanan-makanannya yang bermanfaat, yang bergizi. Biasanya makanan itu kita sifati yang bermanfaat itu yang bergizi. Perhatikan baik-baik. Di awal bab ini kita temukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan bahwa di dalam jasad itu ada mudghah. Ya. Apa itu artinya mudghah? Biasa disebut, diterjemah segumpal darah atau sekerat daging. Baik, organ ini, mudghah ini sangat menentukan baik dan buruknya jasad. Jasad itu kalau didetailkan terdiri dari anggota-anggota tubuh. Jadi sangat menentukan baiknya anggota-anggota tubuh. Sebaliknya kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Kalau rusak, rusaklah seluruh tubuh. Telinganya, matanya, lidahnya, kemaluannya, perutnya, kakinya. Itu kalau hatinya bagus,
anggota-anggota tubuh itu akan menjadi alat untuk taat kepada Allah atau taat kepada Rasulullah. Seandainya diungkapkan taat kepada Rasulullah itu sudah cukup, karena taat kepada Rasulullah itu berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ini mengerikan banget kalau hati itu rusak, maka akan menjalar ya, kerusakannya itu anggota tubuh akan menjadi alat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini karena mengingat hati itu fungsinya sangat dominan, maka ada kata-kata hikmah dari kalangan para ulama. Dari para ulama, hati itu ibarat apa? Diibaratkan apa? Raja. Anggota tubuh itu adalah pasukannya. Kalau rajanya saleh, itu bisa bayangkan ya, maka akan memberikan komando-komando yang baik. Tangannya, lidahnya. Nah, hati-hati dengan tangan dan lidah ya. Kenapa? Ini menjadi garansi kualitas keislaman seseorang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan, dari gangguan lidah dan tangannya. Keislaman kita itu ikhwatal iman ada garansi-garansinya, ada buktinya ya. Salah satunya ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam hal yang lain ada juga organ tubuh yang harus kita perhatikan. Apa itu? Kalau di sini Rasulullah menyandingkan lisan dengan tangan. Tapi dalam sabda yang lain, dua anggota tubuh yang disebut oleh Rasulullah yang apabila dijaga menjadi sebab utama keselamatan. Keselamatan dunia, terutama keselamatan akhirat. Apa itu? Ayo apa? Kalau tadi kan tangan yang saya sebutkan. Tangan dengan lisan. Atau lisan dulu sebut ya. Min lisanihi wa yadihi. Ada satu lagi sabda yang lain. Nah, dua anggota tubuh yang disebut oleh Rasulullah. Yang apabila dijaga akan membuahkan keselamatan. Apa itu? Hah? Apa? Hati. Hati. Tayyib. Benar satu tapi yang satu tidak tepat. Ayo, apa? Mulut. Mulut itu maksudnya apa? Hah? Lidah dan kemaluan. Mana dalilnya? Sekarang itu beragama itu harus ada apa? Sampai ada ustadz yang takut sekarang ini. Aduh, sekarang nggak boleh main-main berdakwah itu karena pada nuntut dalil katanya. Tayyib. Man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Ya. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, berarti lidah. Dijaga itu maksudnya dijaga dari ucapan yang tidak baik. Diaktifkan kalau ada ucapan yang baik. Bukan berarti full diem. Maka ada istilah kesalahan seseorang dengan lidahnya itu ada dua kategori. Syaitanun natik. Setan yang ngoceh. Ngoceh gitu aja ya. Paham ngoceh? Berarti salah. Mestinya dia diem malah ngomong. Atau syaitanun ahras atau setan bisu. Mestinya dia ngomong yang baik tapi tidak diucapkan. Nah, itu kesalahan kita dengan lisan kita. Taib. Dan apa yang ada di antara dua pahanya, tepatnya pangkal pahanya ya, aku jamin surga. Kemaluan. Berarti ini semua materi yang ada yang kita pelajari ini mengarah kepada bagaimana supaya hati itu sehat. Ya, baik sehingga menjalar kebaikannya untuk seluruh anggota tubuh.
Ada juga ungkapan hubungan hati dengan lidah. Lidah itu ibarat gayung, ya, gayung ya, menggayung apa yang di hati. Ucapan-ucapan seseorang itu yang keluar dari lisannya mencerminkan bagaimana kondisi hatinya. Kalau orang mulutnya jorok, kasar, ya, nyebut binatang-binatang hina untuk memaki orang itu, bahkan kadang-kadang yang dimaki itu istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini menunjukkan hatinya keruh, hatinya butek. Bukan hanya butek ya, apa itu kalau di sini Pak Prapto? Hitam gitu ya. Tapi kalau hati itu bening, maka akan keluarlah tutur kata yang bagus. Tutur kata yang istimewa. Rasulullah SAW tulisannya bersih. Bukan orang yang suka berkata kasar, jorok. Ya. Baik, itu gambarannya ikhwatal iman ya. Jadi kita murojaah sekilas. Kita sekarang sudah sampai bab apa tadi? Makanan hati ya. Ya, makanan hati. Baik. Atau sebab-sebab yang menyebabkan hati itu hidup. Baik. Perhatikan uraiannya di sini. I'lam, ketahuilah. Ya. Kebiasaan para ulama itu kalau ingin menyampaikan sesuatu itu dikondisikan supaya orang itu fokus. Salah satu yang digunakan adalah kata i'lam. Ya. Ketahuilah. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di kitab 3 Landasan Utama, beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Biasanya itu disebut laki-laki. Nah, laki-laki itu yang disebut perempuan ikut ya. Jadi kalau misalnya kok saya nggak didoakan, ya udah. I'lam rahimakallah itu berarti kalau yang membaca ini adalah perempuan ya, berarti dia didoakan. Nah, ini i'lam, ketahuilah. Rasulullah SAW juga kalau menyampaikan sesuatu itu dikondisikan. Yang menyampaikan apa? Yang mendengar itu benar-benar fokus. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kira-kira kalau ada orang bagi duit 100 ribuan, ada nggak yang pada tercecer gitu, pada jatuhan nggak ada yang mungut? Hah? Nggak usah ratusan ribu, yang biru-biru itu aja. Tapi hati-hati, biru 2.000 sama biru 50 itu sering nyamarin gitu ya. Tayyib, nggak mungkin ada kan? Pasti itu terserap dengan baik, tidak ada yang tercecer. Mestinya ilmu itu juga begitu. Ya. Baik. Anna ta'ati, bahwasanya at-ta'at bentuknya jamak, berbagai macam ketaatan, lazimatun li hayatil qalbi, berdampak pada kehidupan hati ya. Luzumat ta'ami wasyarabi li hayatil jasad, laksana dampak makanan dan minuman terhadap kehidupan jasad. Berarti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Tolong perhatikan ya. Ketaatan ini tidak boleh abal-abal. Seorang hamba dikatakan taat kepada Allah jika yang dikerjakan itu sesuatu yang disyariatkan. Maaf untuk yang sudah faham, orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah tapi dia kerjakan mengharap ganjaran dari Allah, ini tidak bisa dikatakan taat. Bahkan maaf ya, kalau ada orang mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh Allah lalu mengharap ganjaran dari Allah, maaf ya, ini kalau ini masuk dalam kategori mendahului Allah dan Rasulnya, dan itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak diperintahkan, kita kerjakan itu mendahului. Ya, kita lancang memutuskan halal dan haram menurut hawa nafsu kita, berarti mendahului Allah Subhanahu wa taala.
Maka sekali lagi tolong perhatikan baik-baik, kalau ada kata taat itu berarti Allah syariatkan, Allah perintahkan atau Allah anjurkan, kemudian hamba menjalankan dengan niat yang ikhlas dan dengan tata cara yang sesuai syariat. Baru itu namanya taat. Di sini tidak ada bid'ah. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu yang di luar yang dituntut oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, maka itu bukan ketaatan. Ketaatan menghidupkan hati, laksana makanan dan minuman menyehatkan jasad. Nah, dari sini sudah jelas. Wa jami'al ma'asi bimasabatil at'imah al-masmumah, dan semua maksiat itu laksana makanan yang beracun. Allati tufsidul qalb wala budd, yang pasti akan merusak hati. Tergantung besar kecilnya maksiat itu. Nah ini ilmu langka nih ya sekarang ya. Ya, pegang teguh ini. Ketaatan itu hasilnya adalah hati itu menjadi sehat. Sebagaimana makan dan minum, kalau diasup oleh masukkan ke jasad akan menjadikan jasad itu hidup. Sebaliknya maksiat lawan daripada at-ta'at al-ma'asi, itu laksana makanan yang beracun. Dampaknya kepada hati pasti ya akan merusaknya. Dulu sudah kita temukan ilmu tentang masalah ini. Seorang hamba itu kalau melakukan perbuatan dosa maka menimbulkan apa? Nuktah sauda, titik hitam di hatinya. Kalau terus lama-lama menutup permukaan hati. Itu yang dimaksud dengan ran. Pada firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akhir-akhir ini ilmu tentang hati ini sudah banyak yang mengabaikannya. Orang disibukkan dengan ilmu, berbagai macam ilmu. Sampai masalah begini ini tidak. Termasuk ini prinsip agung ya. Keyakinan, bagian dari keyakinan orang beriman, ketakwaan itu sebab utama kebahagiaan, keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Sedangkan maksiat itu adalah penyebab utama apalah kebinasaan, ya, azab, kemudian apalagi kerugian, keburukan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan masih ada orang-orang yang menyuarakan prinsip ini ya. Terutama khutbah ketika diamanati berkhutbah di hari Jumat, itu mudah-mudahan masih mengingatkan masalah ini ya. Dan itu datanya atau faktanya itu banyak banget. Untuk membuktikan bahwa iman atau ketakwaan ya, atau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah penyebab utama keselamatan, kebahagiaan. Antum lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang Allah kehendaki kehancurannya dengan cara-cara yang menakjubkan, dengan cara-cara yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Di satu sisi Allah menolong, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Yang beriman diselamatkan oleh Allah, yang kafir ditumpas oleh Allah. Begitu banyak serial ini dalam Al-Quran. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang beriman, bagaimana yang keras kepala, yang tidak mau meninggalkan kesyirikannya. Bagaimana puncaknya, bagaimana yang mukmin diselamatkan, yang kafir ditumpas. Bagaimana Allah menyelamatkannya? Nuh disuruh bikin kapal. Orang-orang yang beriman menjelang datangnya azab naik kapal, sementara yang lain tidak. Tidak ada satupun yang selamat. Begitu kisah-kisah yang lainnya. Intinya adalah ketakwaan. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sumber utama kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya maksiat itu sumber malapetaka dunia dan akhirat. Baik. Wal 'abdu muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jalla. Seorang hamba dia membutuhkan beribadah kepada Rabbnya azza wa jalla. Faqirun ilaihi faqran dzatiyan, dia sangat membutuhkannya. Ya.
Wa kama ya'khudul abdu bil asbab li hayati jasadihi, sebagaimana seorang hamba itu dia melakukan upaya-upaya untuk kehidupan jasadnya. Apa yang dilakukan? Upaya apa yang dia lakukan untuk kehidupan jasadnya? Minal mudawamati ala tamanawulil aghdhiyatin nafi'ah. Dia mengkonsumsi ya, makanan, dia selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bermanfaat, yang bergizi fi awqatin mutaqaribah, pada waktu yang berdekatan. Benar enggak ini? Antum sepakat ini? Kalau kita ini pengen hidup, jasad kita pengen sehat, upaya apa yang kita lakukan? Makan makanan bergizi dalam waktu interval waktu yang berdekatan. Benar, berdekatan Pak? Berdekatan enggak? Pagi sarapan. Kalau porsi sampean itu berapa sarapannya? Kan badannya besar kayak saya. Ya, biasanya kalau lontong itu ada telurnya. Ya, nah, ya itu pagi kan. Nah, nanti makan berikutnya duhur, makan siang, kemudian makan rata-rata tiga kali. Ya, mutaqaribah. Ya, kecuali kalau kita sedang mencari ridho Allah lewat puasa, ya kita tahan-tahan, kita belain lapar-lapar, haus. Tapi dalam kondisi ini, itu semua orang melakukan itu. Makanya Masya Allah ya. Negara kita ini penduduknya berapa? Berapa juta? Dengar berapa? Kemarin tuh saya dengar impor beras dari Cina itu 1 juta ton. Wah. Ternyata kita ini memakan berjuta-juta ton dalam setahun. Iya, karena 3 kali mutaqaribah. Bahkan kadang-kadang bukan lagi kalau terlalu banyak makan. Ini makanan pokoknya, ngemilnya nggak berhenti. Ada orang yang beratnya berapa kintal itu. Ada yang sampai diangkut pakai ini. Forklift ya, Masya Allah. Nah, itu orang sini loh, bukan orang luar. Kalau yang kemarin yang ini 6 kintal itu atau 5 kintal berapa itu orang luar. Ternyata orang Indonesia ada yang lebih dari 2 kintal. Masya Allah makan. Tapi kalau kebanyakan bisa jadi mudarat ya. Ini mutaqaribah. Nah, kita sepakat. Ini kalau jasad kita pengen sehat, itu yang kita lakukan, makan makanan ini. Wa idza tabayyana lahu annahu yatanawalu ta'aman masmuman, dan apabila dia ya ternyata memakan makanan yang beracun antarikil khata, karena tidak sengaja. Misalnya ada orang makan ternyata makanannya itu beracun. Ini bukan orang bunuh diri loh ya, orang kepengen sehat, makan makanan, ternyata makanan yang dimakan itu beracun. Apa yang dilakukan? Asra'a fi takhlisi jasadihi min minal akhlatir radiyah. Maka dia akan cepat-cepat ya menguras meracun itu dari jasadnya. Biasanya yang paling laku apa ini? Yang biasanya langkah pertama. Kelapa hijau ya. Itu kelapa hijau itu ilmiah apa ini Pak Nur? Apa mitos saja? Ilmiah ya, insya Allah ya. Karena ternyata benar, kadang-kadang bisa menguras racun itu. Ya, baik, itu orang yang masih kepengen hidup ya. Kecuali kalau orang memang pengen bunuh diri lain lagi, udah jangan dibahas. Nggak ada kan yang pengen bunuh diri? Masih pengen hidup semua kan? Apalagi yang muda-muda itu, ya kan? Pasti masih pengen hidup, pengen ini dan itu. Jangankan yang muda, yang tua juga masih pengen hidup. Berarti kita sepakat makanan yang kita konsumsi itu dengan tujuan supaya badan kita sehat. Kalau keracunan cepat-cepat kita kuras racun itu. Sepakat. Dan begini ini adalah selaras dengan ajaran Islam. Ya. Kalau agama Islam itu ngelarang makan gimana? Saya nggak mau masuk Islam. Kalau seandainya agama Islam itu ajarannya jangan makan kamu. Gimana jangan makan? Orang saya butuh makan, saya pengen urip, saya pengen hidup. Alhamdulillah. Ajaran Islam itu bahkan perintah Allah langsung, secara langsung Allah yang menyetak makanan, Allah yang memerintahkan. Salah satu perintah dalam Al-Quran pasti kita temukan, wahai orang-orang beriman, makanlah yang halal lagi, dan bersyukurlah kamu kepada Allah.
Orang Islam itu orang hebat. Agama Islam itu agama hebat. Ya. Iya. Baik. Kita butuh makan. Baik. Setelah makan itu apa? Setelah kita makan, gizinya diserap. Apa? Yang mengendap di perut kita apa? Kotoran. Kotoran itu kalau mengendap gak bisa keluar dalam jangka tertentu, berbahaya. Taib. Nah, kita ingat bagaimana Rasul itu mengajarkan kita buang air, adab buang air. Nah, buang air kan antum? Ada nggak bangunan di rumah dunia ini mewah nggak ada buang airnya? Ada nggak? Nggak ada WC-nya. Rumah-rumah mewah, hotel mewah nggak ada WC-nya. Ada nggak itu? Nggak ada. Tapi surga butuh WC nggak? Benar. Benar. Antum yakin? Antum sudah tahu kenapa nggak butuh WC? Nah, minggu yang lalu orang di surga itu nggak buang air besar. Buangnya apa? Keringat. Ya. Rasulullah yang mengkabarkan itu. Kita tinggal membenarkan dan berdoa. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, mau masuk WC berlindung kepada Allah dari godaan setan. WC itu beda dengan masjid. Ya, makanya doanya beda. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kalau keluar ghufranak. Kenapa keluar dari WC itu ghufranak? Ini tadi kita makan 3 kali. Orang yang jeli mengamati badannya, mengamati dirinya, pasti syukurnya terhadap nikmat makan dan minum itu yang tersisa ampas tadi, ya, itu minim. Antum jangan pernah menganggap bahwa antum ini sudah maksimal syukurnya. Nikmat makan dan minum, ya, maka Rasulullah mengkombinasi antara memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, setan jantan dan setan betina, setan laki-laki dan ini perempuan, enggak, setan jantan aja sama betina, itu yang cocok, ya kan? Alhamdulillah lancar buang air. Kita ingat syukur saya terhadap makanan dan minuman yang saya makan itu minim, maka kita mohon ampun kepada Allah. Ghufranak, aku mengharap ampunanmu ya Allah. Ajaran-ajaran begini ini maknanya dahsyat. Cuman kadang-kadang tidak dipromosikan. Sehingga orang Islam itu keluar masuk WC berulang-ulang puluhan tahun. Dia tidak punya tabungan doa masuk WC dan memohon ampun ketika sudah keluar. Atau dengan makna yang lain. Kita ini sebagai orang mukmin puas enggak kalau air besar itu lancar, air seni lancar. Tapi dosa kita itu lengket, nggak berkurang. Mau nggak? Kalau saya nggak mau. Yang saya harapkan kalau kota Rona itu keluar dengan lancar itu nikmat, tapi saya masih punya harapan kepada Allah yang lain. Apalah artinya lancar BAP tapi kalau dosa itu tidak berkurang, tidak diampuni oleh Allah. Maka setelah mendapatkan nikmat itu, saya harus ingat dosa-dosa saya. Kemudian saya panjatkan doa sepenggal satu kata saja, ya, ghufranak. Aku mengharap ampunanmu ya Allah. Ayo, ada petunjuk dalam agama manapun yang lebih baik daripada agama kita. Makanya jangan hanya kuar-kuar aja. Orang Islam itu jangan hanya ajaran agama saya itu unggul, tidak ada yang mengunggulinya. Tapi mana? Kadang-kadang orang Islam tidak menunjukkan bahwa tidak mempraktekkan ajaran yang unggul itu. Kan slogan al-Islamu ya'lu, nggak hafal? Antum takut salah kalau menjelanjutkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu unggul dan tidak akan ada yang mengungguli. Termasuk ajaran seperti ini. Baik. Hidupnya orang mukmin itu penuh makna. Sekali tempo dia nangis-nangis minta rahmat Allah. Sekali tempo dia mohon hidayah. Sekali tempo mohon apalagi? Mohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Sekali tempo dia ngerengek-ngerengek memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan dunia dan akhirat. Baik.
Itu ya, sepakat ya, nggak ada yang keberatan dengan pernyataan ini. Kalau antum keracunan, pasti segera diupayakan supaya racun itu keluar. Ya. Akhirnya sehat lagi. Fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadihi. Hidupnya hati seorang hamba itu lebih patut, lebih layak untuk diperhatikan daripada jasadnya. Ya. Sehingga orang Islam itu jasadnya sehat, hatinya lebih sehat. Itu idealnya. Jangan sampai kita ini orang yang hanya memperhatikan kesehatan jasad. Contohnya tadi kalau tidak sengaja ada racun yang masuk, segera kita keluarkan, tapi hatinya tidak pernah dipikirkan. Inilah uniknya orang Islam ya. Orang luar, orang lain itu kadang-kadang hanya memperhatikan luarnya saja. Ya, antum kalau melihat dunia sekarang ini ya, di zaman kita ini, kalau kita bicara bebersih, ya, perhatian terhadap fisik gitu ya, untuk tubuh kita ini mulai dari sampo, sabun, semua komplit. Bahkan yang punya keluhan keringatnya berbau, ada deodoran supaya tidak bau, ya kan? Ada minyak wangi komplit. Ini untuk orang. Untuk kaca itu sekarang ada produk yang membuat kaca itu kinclong, seperti tanpa kaca. Itu kata pengiklannya. Ya, itu tadi saya sebutkan. Apalagi kalau untuk perempuan ya, masya Allah, yang disediakan dunia ini untuk perempuan itu luar biasa. Kalau Pak Nur mah nggak perlu bedak, nggak perlu apa ya, laki-laki. Sudah. Untuk piring sekarang ini ya, saya awal ke Jakarta itu masih sering dengar tukang abu gosok yang keliling ke gang-gang sempit di Matraman. Ya Pak Nur ya. Sekarang udah nggak ada. Ya, abu gosok itu sebenarnya bau keset memang. Tapi sekarang itu untuk piring, masya Allah bebas bakteri. Ya. Begitu mudah meluruhkan ini, sehingga orang muslim itu piring-piring yang dia display di raknya itu bersih. Nanti kalau ada tamu dia ngasih makan itu masya Allah. Gelas, sampai WC itu sebenarnya ternyata sekarang ada cairan-cairan yang untuk pembersih, sampai membersihkan kuman, bakteri, dan memang bersih. Alhamdulillah saya biasa ngurusin ini, jadi saya tahu. Saya beli di ini, saya buktikan itu benar-benar kinclong. Ya. Bersih. Lantai itu kalau misalnya orang ini nggak punya piring darurat itu Pak Prapto ya, kemudian buru-buru nasinya ditumpahin di lantai yang habis dipel itu, insya Allah nggak sakit perut. Masya Allah. Ini luar ya, luar. Mobil motor sekarang banyak salon. Mobil antum jamuran masukin salon 300 ribuan kalau mobil-mobil biasa itu kinclong. Perhatikan nih, kita itu ada di suatu zaman, masya Allah. Perlengkapan untuk bebersih luar itu luar biasa. Tapi kalau hati nggak diurus gimana? Itu saya mau ngajak berpikir ke situ. Ya, oke, itu bebersih itu adalah sejalan dengan syariat Islam. Karena Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersih itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Bahkan suci dari hadas, bukan hanya suci dari kotoran. Nah ini, hati itu lebih utama, lebih layak untuk diperhatikan daripada jasad. Fa in kanat hayatul jasadi tu'ahhiluhu lima'isyatin ghairi munghisatin bil marad fid dunya. Kesehatan jasad atau hidupnya jasad itu dipersiapkan untuk menjalani hidup yang tidak mudah terserang penyakit. Seorang menyiapkan jasadnya supaya hidup ini kalau di dunia kan dengan target jauh dari penyakit. Nah, sementara fahayatul qalbi tu'ahhiluhu li hayatin tayyibatin fid dunya wa sa'adati ghairi mahdudatin fil akhirah. Sementara hidupnya hati, sehatnya hati itu disiapkan untuk meraih kehidupan di dunia yang baik
dan kebahagiaan yang tanpa batas di akhirat. Ya. Kalau jasad sehat, enggak kena penyakit, itu paling-paling berapa? Cuman sekejap. Tapi kalau hati yang baik, itu bisa sampai meraih kebahagiaan tidak ada batasnya. Orang itu kalau sudah sampai di surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, enggak ada batasnya kan? Ada batasnya enggak? Enggak. Kenapa? Ya enggak mati-mati. Kenapa enggak mati-mati? Kematian sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kematian itu nanti sudah dimusnahkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi orang yang mati setelah hari kebangkitan. Ya. Ini begini-begini ini kalau nggak baca kitab ini nggak mungkin kita itu kejangkau waktu di luar tadi. Ya kan? Oke, jasad itu penting diperhatikan kesehatannya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan doa, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya kan? Itu. Tapi ada yang lebih penting. Ya, kalau memperhatikan afiahnya jasad itu penting, ya, maka kita juga harus tahu menjaga hati supaya sehat itu lebih penting. Karena manfaat hati yang sehat jauh lebih besar daripada jasad yang sehat. Tayyib. Wa kadzalika mautul jasad yaqta'u 'anid dunya. Demikian juga kematian jasad itu memutus dari dunia. Udah. Orang itu kalau sudah mati berarti sudah tidak menikmati dunia ini. Bahkan kalau dalam syariat Islam itu segera dipindahkan dari dunia ini. Ya. Iya. Ada enggak orang itu setelah mati keluarganya pada sepakat ditahan dulu setahun di rumah? Enggak ada. Ini renungkan ya. Orang itu ketika hidup sebagai eyang, Masya Allah sangat dihormati di rumah. Tapi kalau eyang ini sudah wafat pasti, apalagi kalau orang yang ngerti pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Al-isra' bil janazah. Mempercepat pengurusan jenazah itu bagian dari ajaran Islam. Kenapa dipercepat? Kalau mayitnya ini saleh, itu dipercepatnya itu adalah untuk menolong si mayit ini supaya dia cepat mendapatkan nikmat kubur yang lebih nikmat daripada dunia ini. Kalau ini mayit jelek, dipercepat itu supaya tidak lama-lama ngerepotin kita. Pikirkan baik-baik kematian kita. Kita itu dibuang orang sonol pergi. Lo kalau ada masih ngejegrek di sini, nggak enak dilihat. Sono pergi. Ataukah kita ini ditolong saudara-saudara kita? Semoga cepat mendapatkan nikmat kubur. Karena kalau katung-katung. Jadi itu. Ya. Dan biasanya kematian itu kalau orang yang soleh, disolati banyak orang, Allah pilihkan waktu di mana banyak orang menyolatkannya, ya, memberi faedah kepadanya dengan doa-doa yang dia panjatkan, kemudian segera dimakamkan. Bahkan ada yang kadang-kadang orang-orang yang berkhidmah dalam Islam ini, para ulama besar, itu wafatnya bukan 100-200 orang. Ya. Kemarin antum ada yang ikut ke KPU nganterin Amin daftar ke KPU. Itu kan Masya Allah katanya luar biasa jumlahnya. Saya lihat gambarnya nggak tahu berapa itu. Kadang-kadang ada kematian itu yang lebih banyak dari itu. Saya hanya ingin mengatakan gitu. Kan kadang-kadang ada kan orang kumpul ribuan, puluhan ribu ada kan. Tapi ada orang meninggal, wafat juga ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan ada. Biasanya tergantung siapa yang wafat ini. Kalau orang-orang yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang ikut dalam barisan, ya, menjayakan agama Allah, biasanya kematiannya mulia. Nah, dan itu ditunjukkan dengan. Maka kalau kita baca sirah para ulama itu, termasuk ulama-ulama yang sekarang, yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di Qasim ketika wafat, itu berapa puluh ribu orang, berapa ratus ribu orang. Atau mungkin kita melihat di negara kita ada orang-orang yang seperti itu. Taib. Pikirkan ini. Ya, kalau kematian jasad itu paling memutus dunia. Maka Rasulullah SAW menyebut mati itu hadimul ladzat. Saya pernah nggak dengar nggak?
Hadimul ladzat, penghancur kelezatan dunia. Aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak ingat mati. Tapi mati itu ditakbirkan oleh Rasulullah, diungkapkan hadimil ladzat. Kelezatan dunia itu apa? Makan. Orang kalau sudah mati kasih makan, doyan dia. Kelezatan dunia apa? Perempuan. Orang sudah mati, panggilin perempuan-perempuan tercantik, suruh kerumunin di dunia. Dia bisa ngapain? Bisa nyolek-nyolek. Orang udah mati. Kenikmatan dunia itu apa Pak Nur? Mobil mewah. Mobil mewah ya salah satunya. Itu orang-orang kaya raya yang punya mobil mewah. Apa yang mobil mewah? Antum kalau nyebut mobil mewah Avanza, berarti antum nggak ngerti dunia otomotif. Ya, apa Pak Prapto? Pengen beli nggak Pak Prapto? Rolls Royce misalnya, atau mobil-mobil yang mewah. Udah semuanya udah tidak bisa dinikmati kan? Maka Rasulullah menyebut aksiru min dzikri hadimil ladzat. Rasulullah ditanya orang yang cerdas itu yang bagaimana? Pernah mendengar ini belum? Ada seorang sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin yang mana yang paling istimewa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Tanya satu pertanyaan lagi, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang mukmin yang jenius, yang cerdas itu yang mana? Ayo, siapa tahu jawabannya? Sering dengar ini enggak? Nah, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat mati. Jadi kalau orang hidup gak ingat mati itu orang dungu. Ya. Kalau Rocky Gerung itu sering menggunakan kata-kata dungu untuk orang. Saya pakai kata ini untuk orang hidup gak ingat mati. Itu berarti gak cerdas. Taib. Nah, taib. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan. Dan ini ada korelasinya. Korelasinya ada hubungannya. Kalau banyak ingat mati, insya Allah dia akan banyak mempersiapkan bekal untuk meraih kebahagiaan sesudah mati. Rasulullah tunjuk itu. Ulaikal akyas, ulaikal akyas, ulaikal akyas. Nih, pengen jadi orang cerdas ala Rasulullah? Perbanyak ingat mati, persiapkan bekal yang bagus untuk sesudah mati. Mudah-mudahan. Bekal ini tidak pasti ya. Bekal itu mudah-mudahan diterima oleh Allah, menjadi sebab ya kita dirahmati, diridhai, diampuni dosa-dosa kita, dan puncaknya masuk surga. Nah, adzan dulu. Udah isya kan? Tinggal beberapa ini, insyaallah nanti selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal ahibbah, rahimani wa rahmakumullah. Wa mautul qalbi tabqa alamuhu abadal abad. Ya. Kalau kematian jasad itu memutus ya kenikmatan dunia. Dah. Orang kalau sudah mati nggak bisa. Tapi bayangkan kalau yang mati ini adalah orang yang hatinya hidup. Berarti dia tinggalkan dunia yang fana, masuk ke alam barzakh, dia mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada dunia. Bahkan kalau yang menyolatkan itu orang-orang yang mengenal sunnah Nabi, dia didoakan untuk mendapatkan itu. Benar nggak? Benar nggak? Di mana kita berdoa itu? Tapi kadang-kadang doa ini cuma dipenggal. Makanya kalau nyalatankan jenazah itu biasanya takbir yang ketiga itu cepat. Nah, Allahu Akbar, Fatihah ya. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar doa. Allahu Akbar doa, atau kalau mau salam ya nggak apa-apa. Nah, itu rata-rata doanya dipangkas Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahu Akbar. Itu kan? Padahal kalau kita nyolatkan jenazah menggunakan doa ini itu panjang. Jadi kalau hanya dipotong Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, itu masih ada yang lanjutannya yang tidak dibaca. Maka jamaah-jamaah itu tolong termasuk terampil sholat berjamaah jenazah ya. Karena kalau antum ngandeli orang-orang yang sibuk di luar itu kadang-kadang sholatnya ala kadarnya saja.
Ya, nanti sayang kalau kita nyolatin kemudian doanya tidak ya sah sih sah. Kalau urusan ibadah itu jangan hanya sah lah. Urusan ibadah itu kita orientasikan sebaik mungkin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah untuknya rumah yang lebih bagus dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih bagus daripada keluarganya. Wa zaujan, atau kalau laki-laki wa zaujatan khairan min zaujihi. Ya. Berganti istri yang lebih bagus daripada istrinya yang dia tinggalkan. Nah, istrinya yang ditinggal mati, suaminya kalau dia berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma akhluf li khairan minhu. Dijanjikan oleh Allah akan diganti dapat suami yang lebih bagus daripada yang mati. Yang mati dapat ganti yang lebih baik, insya Allah yang jandanya yang ditinggal juga, masya Allah. Ya. Kemudian apa? Wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar. Wa'idhu min adzabin nar. Berapa itu yang tidak dibaca? Nah. Taib. Bayangkan orang ini jasadnya meninggal tapi waktu hidup itu hatinya hidup penuh atau umurnya berkah, padat berisi dengan kebaikan. Dia siapkan jawaban mungkar wa nakir sebaik-baiknya. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, insya Allah lancar karena memang jauh-jauh hari hidupnya lillah. Ya, apa agamamu? Karena memang dia berusaha untuk menjadi muslim sejati. Islam itu sudah tidak asing lagi bagi dia. Dia pelajari, dia amalkan, dia jadikan pedoman, dia jadikan kendali, dia jadikan minhaj, jalan. Ya, kalau ditanya siapa nabimu apalagi, sudah sangat kenal banget. Insya Allah dimudahkan. Orang pakai sendal aja ngikutin Nabi. Kenal ajaran Nabi yang terkait dengan pakai sendal, urusan buang air, apalagi akidah, apalagi ibadah, apalagi akhlak. Dia sangat mengenal Nabi dan berusaha untuk meniru, menaati dan mencintainya. Orang-orang begini ini berarti pindah dari dunia yang fana, ya, menuju alam barzah. Dia sudah mencicipi nikmat barzah. Nah, maka di sini dilanjutkan wa mautul qalbi tabqa alamuhu abadal abad. Kematian hati itu akan menyisakan rasa sakit dan penderitaan selama-lamanya. Ini ada orang hidupnya mewah luar biasa. Mewah luar biasa. Ya, mati. Waktu hidup hatinya mati. Dia mati, jasadnya mati, kemudian dipindahkan ke alam barzah. Ketika di dunia hatinya mati, ini akan mati dalam kondisi seperti itu. Matinya hati ini akan menyisakan penderitaan selama-lamanya. Ya. Yang jelas-jelas masuk dalam kategori hati yang mati itu siapa? Hati yang tidak ada tauhid, hati yang tidak ada iman. Ya. Yang ada kekufurannya, ada kesyirikan yang bercokol di dalamnya, ada kemunafikan. Itu hati yang paling parah. Nah, dan tidak bisa dibersihkan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini gambarannya ya, nyata banget ya, bisa bisa dibayangkan. Berarti mengupayakan hati itu supaya sehat tidak boleh kita abaikan. Sebagaimana kita peduli dengan kesehatan jasad kita, seharusnya kita lebih peduli dengan kesehatan hati kita. Di awal tadi disebutkan apa yang bisa membuat hati ini sehat. Yang ibaratnya itulah makanan bagi si at-ta'at, ketaatan. Ketaatan itu kalau dalam kehidupan nyata kita ini ada yang harian, wajib harian. Apa itu? Sholat 5 waktu. Awas, kalau kita bicara taat kepada Allah, apalagi kita ini laki-laki balik, ya, adalah sholat 5 waktu. Kalau perempuan kadang-kadang ada liburnya, ya. Kecuali yang sudah berhenti dari haid, maka sama dengan laki-laki, tidak ada liburnya. Taib. Wa qala ahadus salihin, salah satu orang soleh mengatakan, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbu wa huwa asyad. Ya. Antum perhatikan ya,
kehidupan manusia itu tidak sedang baik-baik saja. Ya, kalau kita pakai kacamata seperti ini itu tidak baik-baik saja. Banyak hal yang janggal, termasuk dari kita yang janggal. Ya, ini yang ada salah seorang soleh yang terkagum-kagum melihat tingkah pola manusia. Ya ajaban minan nas, sungguh mengherankan manusia ini. Kenapa? Ya bekuna alaman mata jasaduh. Mereka menangis untuk orang yang mati jasadnya. Nangis enggak? Ayo nangis apa enggak? Nah, antum punya istri qadarullah meninggal dulu. Pas saat istri meninggal antum jangan senyum-senyum, hati-hati, dicurigai orang antum. Nah, antum punya anak yang disayang meninggal atau anak punya orang tua yang ini pasti nangis kan? Nangis. Seandainya jangan nangis. Gimana? Agama ini bukan untuk orang kalau begitu. Sementara kita selalu promosikan Islam itu adalah agama yang pas persis untuk manusia. Tidak mungkin ada agama yang cocok untuk manusia kecuali Islam. Itu keyakinan kita. Ekspresi sedih apa? Nangis. Salah satu momen sedih kapan? Ketika ada orang dekat yang meninggal. Boleh nangis? Boleh. Niyahah, meratap-ratap, dosa besar. Berarti di sini yang harus dikontrol. Jadi kalau antum misalnya ada suasana kematian ada yang nangis, biarin kalau cuma nangis. Tapi kalau sudah lebih dari itu, disertai dengan ngomel-ngomel, kenapa ini anak saya ini soleh banget kok mati? Kenapa yang nakal-nakal itu yang pada mati? Nah, ini namanya sudah awas. Ini sudah ada ekspresi penolakan terhadap takdir. Harus ada yang nolong. Yang takziah itu kerabat-kerabat harus ngingetin. Sabar kamu. Orang Islam itu lemah kalau sendiri, tapi kuat kalau bersama orang banyak. Maka ketika ada kondisi seperti ini, biasanya ada yang harus ditolong oleh saudara-saudara yang lain. Kalau sudah sampai niyahah, taib, ini apa-apaan ini orang, kalau ada orang mati pada nangis, tapi mereka tidak menangisi orang yang hatinya mati, padahal itu lebih parah. Badannya sehat, hatinya mati itu lebih parah daripada orang yang mati. Kenapa? Kalau orang yang mati kan sudah selesai, dia tidak bisa melakukan maksiat. Tapi kalau orang hidup, badannya sehat, hatinya mati, dia bikin onar, bikin rusak, ngerampok, begal, macam-macam. Bahkan kalau yang modalnya banyak tidak cukup itu, dia bikin bisnis maksiat. Nah, begini ini bukan hanya satu aja ya, bukan hanya masalah ini. Saya berikan contoh. Syekh Ibrahim bin Adham itu, ini ada dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Ketika menafsirkan firman Allah wa idza sa'alaka ibadi anni. Itu di tafsir Al-Qurtubi itu ada riwayat ini. Imam Ibrahim bin Adham atau Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Itu diprotes orang. Ya Syekh, saya ini sudah berdoa, kenapa doa saya tidak diijabah? Padahal ayatnya menyatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Akhirnya dijelaskan 10 perkara. Bagaimana doamu itu diijabah oleh Allah. Kamu kenal Allah tapi kamu tidak menaatinya. Kamu kenal Rasulullah tapi tidak berpegang teguh dengan sunnahnya. Kamu kenal Al-Quran tapi kamu tidak baca. Kamu kenal surga tapi kamu malah mengamalkan amalan-amalan yang menjauhkan dari surga dan seterusnya. Kamu kenal syaitan tapi kalau kamu malah bersahabat karib. Jadi bukan ini. Kalau ini tadi ada kutipan kaitannya dengan pembahasan. Ada orang soleh yang terheran-heran terhadap manusia ini. Aneh kalau ada orang mati pada nangis. Bahkan yang lebih parah lagi, sehari-hari itu tidak ada orang yang baca Quran. Itu kalau mati ada yang baca Quran berkelimun. Yang aneh itu nggak pernah baca Quran tapi kok bisa baca. Ujuk-ujuk bisa baca Quran ketika ada orang mati. Itu kenapa? Kenapa? Ternyata ada Quran yang ditulis Latin. Yasin. Jadi yang dibaca itu mengandalkan Latin itu. Allah. Ya. Allah. Sampai-sampai ada dai yang mengkritik baca Quran itu sekarang hanya untuk pelengkap suasana duka.
Iya kan? Padahal idealnya itu kita yang hidup ini loh. Baca Quran ini nanti disebutkan nomor 2 supaya hati kita hidup. Faidan at-ta'atu kulluha lazimatun li hayatil qalbi. Jika demikian maka ketaatan secara keseluruhan itu akan berefek, akan berdampak menghidupkan hati. Wa nahussu hadhihi bidzikri, dan kami sebutkan ini secara khusus li daruratiha liqalbil abdi, karena sangat dibutuhkan oleh hati seorang hamba. Wa syiddatil hajati ilaihi, dan sangat dibutuhkan. Pertama zikrullah. Ini nanti dibahas satu-satu. Ya. Masya Allah, kitab ini asik banget. Sebagaimana tadi ya, pembahasan yang sudah selesai. 4 macam racun hati. 1, 2, 3, 4. Selesai. Ini makanan-makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh hati. 1, zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah. Tapi tolong ya, zikrullah yang dimaksud di sini adalah zikrullah ala dhau'il kitab was sunnah. Zikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sembarang zikir. Hati-hati, karena zikir ini sudah ada perluasan yang luar biasa. Bahkan lafaz-lafaz itu sudah dimodifikasi. Saya ambilkan contoh. Ada enggak kita temukan Rasulullah itu ngajarin zikir lafaz tunggal? Allah, Allah, Allah. Ada enggak? Enggak ada. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, dan seterusnya bisa diperpanjang lagi. Apalagi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada. Kita temukan Rasulullah ngajarin Allah, Allah, Allah. Tapi ada yang mempraktekkan? Ada. Berarti maaf, itu bukan jalan kita untuk berzikir. Zikir yang tidak keluar dari sunnah. Dan itu sudah cukup. Karena memang dalam agama kita ini semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk bahagia dunia dan akhirat sudah ada. Nggak usah ngambil yang di luar itu. Maka tolong tadi ketika saya menjelaskan taat itu adalah yang kita lakukan harus hal yang disyariatkan, yang masyru'. Jangan sampai kita taat kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah tahu gitu ya. Kecuali kalau kita tidak tahu, ya mungkin mudah-mudahan udurnya nanti dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu, tinggalkan dan ganti dengan yang bagus. Sehingga zikir kita itu istimewa. Ya, ada lagi yang lebih ini. Namanya zikir dengan dhamir sya'an. Hu. Atau kadang-kadang dengan satu nama Allah. Zikir ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus. Yang lucu itu ada orang zikir kesurupan. Ini ada apa? Orang itu kalau zikirnya benar, setannya itu kabur jauh. Karena di antara faedah zikir itu adalah mengusir. Kok ada orang zikir malah kesurupan? Itu benar-benar sudah aneh bin ajaib, tapi nyata. Yang kedua tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Yang ketiga al-istighfar. Masya Allah, ternyata istighfar itu dibutuhkan untuk hati kita. Ad-du'a. As-salatu ala nabi, bersolawat atas nabi. Salawat ini lafadznya itu Masya Allah, simple, ringan. Salawat yang paling panjang itu adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita baca di akhir-akhir. Salawat itu aqallus salah, minimal itu cukup sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau hari Jumat, misalnya kita, itu kan kalau Rasulullah sudah disebutkan dulu ya. Misalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama beliau belum disebutkan sebelumnya, berarti kita zikirnya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini sudah cukup memenuhi perintah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak perlu salawat yang labelnya macam-macam. Antum punya koleksi salawat apa? Ya, yang punya masa lalu rajin ngapalin salawat-salawat ya. Tolong antum periksa lagi. Salawat yang antum ucapkan itu siapa yang ngajari lafadznya. Nah, kalau memang antum masukkan ke dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata ini tidak masuk. Dulu tidak pernah ada di zaman sahabat orang bersolawat dengan lafadz itu.
Ana sarankan tinggalkan, ganti salawat yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Salawat yang dulu memang para sahabat itu bertaqarrub kepada Allah, mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dah. Ambil yang nih. Jadi semua ini adalah jangan sampai keluar dari koridor Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk kaifiyahnya, termasuk bilangan-bilangan yang tidak ditentukan dalam syariat. Kadang-kadang ada orang itu membebani berat banget, baca surah ini sekian puluh kali. Sementara Allah dan Rasulnya tidak menetapkan bilangan itu. Hati-hati, bilangan dalam agama itu termasuk dzikir. Itu yang berhak menetapkan adalah asy-syari'. Asy-syari' Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti antum kalau habis salam istighfarnya berapa kali? 3 ya. Kenapa enggak 7? Kan lebih mantap. Nah, beginilah. 3 itu adalah yang dicontohkan, maka 3. Nanti kalau kurang banyak ya di luar itu istighfar mutlak. Tapi kalau istighfar kaitannya dengan selesai sholat itu 3 kali. Kalau antum kok cukup ya udah perbanyak di luar itu. 1000 kali, 10 ribu kali nggak usah antum hitung. Namanya istighfar mutlak, ya kan? Begitu yang lain. Alhamdulillah wa ta'ala ini sudah ketemu pangkalnya ya, ketemu pangkalnya yang dituturkan di sini yang disebutkan ada 6 makanan bergizi untuk hati dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ini semuanya. Zikrullah. Ya kalau kita itu benar-benar berpegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti hidup kita itu ada zikirnya. Pasti. Bahkan banyak. Mau tidur zikir, bangun tidur zikir, mau masuk WC zikir, keluar masuk WC zikir, keluar dari rumah zikir, mau masuk masjid zikir, apalagi sudah di masjid. Nanti ada zikir ba'da shalah. Kadang-kadang zikir pagi, zikir petang. Banyak banget. Naik kendaraan ada zikirnya. Bahkan mau makan ada zikir ya. Antum-antum yang sudah berumah tangga, saya khawatir kalau telat ini. Antum nikah dulu tapi nggak tahu doanya mau menggauli istri. Mau gauli istri aja zikir. Bener kan? Hafal nggak? Ayo kalau nggak hafal maka nikah sudah 10 tahun udah berapa kali itu. Doanya telat. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, untuk mendambakan anak soleh itu kita harus ingat setan. Bahkan sebelum ini menjelang proses ya, sunnatullah lahirnya anak. Itu kita sudah ingat setan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pikir, ya Allah, jauhkanlah Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Dan wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya Allah, mohon jauhkan syaitan dari anak yang Kau anugerahkan kepada kami. Kalau hubungan itu menjadi Allah takdirkan lahir anak, dilindungi oleh Allah dari syaitan. Jadi kalau ada anak-anak nakal sekarang ini jangan anaknya saja yang disalahin. Mungkin bapaknya dulu itu lupa berdoa itu. Atau memang tidak pernah, tidak tahu sama sekali. Alhamdulillah. Untuk berlindung daripada syaitan itu kita cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca-baca. Enggak ada yang mahal. Enggak ada yang mahal. Untuk dilindungi dari syaitan, misalnya antum harus bikin kambing guling, enggak ada. Baca ayat kursi, baca rata-rata, ya kan? A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul 'alim. Ayat kursi. Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas. Ini dibaca dengan penuh penghayatan, insyaallah kita dilindungi oleh Allah dari setan. Antum ada yang bisa melihat setan? Kemarin saya ketemu orang katanya melihat setan itu insya Allah bisa sembuh dengan diruqyah. Jadi kalau orang bisa melihat setan itu bermasalah, supaya ini insya Allah diruqyah itu setannya nanti tidak begitu lagi. Antum bisa lihat setan. Anak itu sudah hampir 60 tahun kurang dikit. Saya belum pernah lihat kuntilanak, saya belum pernah lihat genderuwo. Bahkan di rumah saya itu kadang-kadang anak saya katanya ada yang lihat ini itu, saya alhamdulillah nggak pernah. Nggak tahu. Ya. Mudah-mudahan ini adalah buah dari kita memohon perlindungan kepada Allah, kita wudu, kita isti'adah, gitu ya. Nah.
tunggu lanjutan ya rinciannya. Ini ada 6 yang akan menjadi materi dalam bab apa tadi? Hal-hal yang menyebabkan hati hidup dan makanan yang bergizi bagi hati. Disuguhi 6 jenis makanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Cukup Pak Nur. Cukup ya. Nanti kalau sudah masuk ke materi berikutnya, mungkin tanya jawabnya di sela-sela atau di antara pelajaran ini atau di akhir dars insyaallah. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita mohon ampun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.